Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Putri. Saya dari kelas 1A Program Studi Agribisnis dengan NPM 231063120016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama rukun agama, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga manifestasi rukun ihsan dalam kehidupan manusia. Untuk materi pertama yaitu rukun agama. Rukun agama adalah kaidah-kaidah pokok yang didasar dan landasan agama dalam Islam. Terdapat 3 rukun agama yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang rukun agama. Untuk yang pertama, rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 hal dasar yang mengajarkan dalam agama Islam dan wajib dilakukan oleh setiap muslim. Rukun Islam adalah pondasi bagi keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam juga merupakan syarat untuk membedakan antara muslim dan non-muslim. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat sendiri adalah pengakuan dan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat sendiri adalah pintu masuk ke dalam Islam dan menjadi dasar dari seluruh ibadah-ibadah. Nah, untuk yang kedua, menunaikan sholat. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan menghadap kiblat, membaca Al-Quran, dan melakukan gerakan tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Sholat sendiri adalah tiang agama dan cara untuk bersyukur, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada berpuasa di bulan Ramadan. Puasa sendiri adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari selama bulan Ramadan. Nah, puasa sendiri adalah ibadah yang melatih kesabaran, kedisiplinan, dan empati kepada sesama manusia. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang keempat, menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah ibadah yang membersihkan harta, jiwa, masyarakat, dan sifat-sifat kikir, bakhil, dan ir. Yang kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah dan beberapa tempat suci lainnya di Makkah. Dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan melakukan serangkaian ritual. Haji adalah ibadah yang melambangkan kesatuan, kesucian, dan pengorbanan umat Islam. Dan materi yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman adalah ada 6 perkara yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Rukun iman adalah dasar dari keyakinan dan akidah seorang muslim. Barang siapa yang tidak beriman kepada salah satu dari rukun iman, maka ia telah keluar dari agama Islam. Dan dalam rukun iman terdapat 6, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani semua nama dan sifat Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan Maha Penyembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini berarti mengimani adanya makhluk halus yang diciptakan Allah dari cahaya, yang tidak memiliki nafsu, yang senantiasa taat kepada Allah,
dan yang memiliki tugas-tugas tertentu. Malaikat-malaikat Allah antara lain Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, yang ketiga itu beriman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana mengimani adanya wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya yang berisi petunjuk, hikmah, dan peringatan bagi manusia. Kitab-kitab Allah antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kitab Allah yang paling sempurna, yang tidak ada keraguannya di dalamnya, yang tidak ada tandingannya, dan yang tidak akan berubah hingga akhir zaman. Yang keempat, beriman kepada nabi-nabi dan rasul Allah. Ini berarti mengimani adanya utusan-utusan Allah yang dipilih dari kalangan manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan risalah Allah dan yang menjadi teladan bagi umat-umatnya. Nabi-nabi dan rasul-rasul Allah antara lain Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang membawa syariat Islam yang paling sempurna dan yang menjadi pemimpin bagi semua nabi dan rasul. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Ini berarti mengimani adanya kehidupan setelah kematian yang meliputi alam barzah, hari kiamat, hisab, mizan, dan syirah, surga dan neraka. Hari akhir adalah hari pembalasan, di mana setiap manusia akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa di dunia. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga, sedangkan orang-orang yang berbuat maksiat semasa di dunia akan masuk neraka. Yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Ini berarti mengimani adanya ketetapan dan ketentuan Allah atas segala sesuatu yang mencakupi ilmu Allah, ridha Allah, kitab Allah, dan makhluk-makhluk Allah. Qada dan qadar adalah risalah, adalah rahasia Allah yang tidak dapat dimengerti oleh akal manusia sendiri. Seorang muslim harus percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah sesuai dengan kehendak Allah, dan harus bersabar, bersyukur, dan harus berusaha untuk mengubah keadaan tersebut. Dan materi yang terakhir dalam rukun agama adalah rukun ihsan. Rukun Islam adalah salah satu rukun utama dalam Islam yang berarti berbuat baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Rukun ihsan terkait dengan kualitas dan kesempurnaan ibadah seseorang, baik yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama makhluk. Rukun ihsan juga mencakupi sikap takwa, tawakal, dan mukhlis. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, beribadah yang dimaksud dalam rukun ihsan antara lain adalah: yang pertama, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika mampu. Ini merupakan rukun Islam yang juga termasuk dalam rukun ihsan. Nah, yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan sesama manusia. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga, menahan amarah, memaafkan kesalahan, dan mengeluarkan infak dengan kondisi senang atau susah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134. Yang keempat, melakukan salat malam, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Dan contoh perbuatan ihsan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, membantu tetangga dalam keadaan sulit, misalnya dengan memberi makan, pakaian, atau uang. Yang kedua, menjenguk orang sakit, baik yang masih ada hubungan darah maupun tidak, dan mendoakan kesembuhannya. Yang ketiga, menghormati orang tua, guru, dan
orang yang lebih tua, misalnya dengan bersalaman, mendengarkan nasihat, dan tidak membantahnya. Yang keempat, menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat air. Yang kelima, menjaga lisan, misalnya dengan tidak berbohong, menggunjing, atau mencela orang lain. Dan untuk materi terakhir yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Islam adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang esensi sifat dan tujuan dari keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia menurut Islam berkaitan dengan pernyataan-pernyataan seperti siapa manusia, dari mana asal manusia, apa perbedaannya dengan makhluk lain, apa tugas dan tanggung jawabnya, dan kemana tujuan akhirnya. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting tentang hakikat manusia menurut Islam. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, air mani, darah, tulang, dan daging dengan proses yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi yang bertugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariatnya, dan menjadi keseimbangan alam. Yang ketiga, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah atau kodrat yang bersih dan suci, yang mengandung kecenderungan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, dan berbuat baik. Yang keempat, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, perasaan, dan kemauan yang merupakan anugerah dan amanah yang harus dipergunakan baik dan bertanggung jawab. Yang kelima, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk memilih antara berbuat baik atau buruk dengan konsekuensi pahala atau siksaan di akhirat nanti. Nah, yang keenam, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dan kehormatan di atas makhluk lainnya yang ditunjukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dan kehormatan di atas makhluk lainnya yang ditunjukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di muka bumi. Dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberagaman dan keunikan dalam hal warna kulit, bahasa, bangsa, dan budaya yang merupakan tanda kebesaran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebagai alasan untuk saling bermusuhan atau merendahkan. Untuk yang terakhir adalah ihsan sebagai manifestasi keimanan, yang dimana ihsan adalah manifestasi keimanan dalam agama Islam yang mengacu pada kekhusyuan dalam beribadah, memperhatikan hak Allah, dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya, serta keangguhan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah. Ihsan menjadi sikap paripurna dalam melaksanakan ibadah dan secara qalbu dimanifestasikan dengan kekhusyuan dan serta kesadaran lahiriah seorang muslim dan mukmin. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah dalam keadaan tidak perlu adanya paksaan. Lebih dari segalanya, makna paling mendalam dari ihsan adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap detak jantung dan hembusan nafasnya. Ihsan juga berarti suasana hati dan perilaku seorang untuk senantiasa merasa dekat dengan Tuhan sehingga tindakannya sesuai dengan aturan Allah. Dalam Islam, ihsan menggunakan puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target suatu hamba Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah ciri-ciri seorang yang berihsan menurut agama Islam. Yang pertama, rajin melaksanakan ibadah berjamaah. Yang kedua, mempunyai rasa malu, tidak berani berbuat dosa meskipun sendirian. Yang ketiga, selalu berpedoman pada Al-Quran. Yang keempat, senang mendengarkan ayat Al-Quran. Yang kelima, percaya dan membenarkan Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan. Yang keenam, gemetar hatinya ketika disebut nama Allah dan bertambah imannya ketika mendengar ayat-ayatnya. Yang ketujuh, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang diberikan oleh Allah. Yang kedelapan, tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan Allah. Yang kesembilan, memiliki rasa takut kepada Allah dan selalu berjihad dalam haji. Yang ke-10, berjihad di jalan Allah, selalu mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya. Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki ihsan, sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan dan kuat dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Ihsan juga menuntut seorang untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri dan berbuat baik kepada sesama manusia sehingga dapat mencapai derajat ihsan kamilah yang diinginkan dalam Islam.
Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.